Shalom, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya, Rabu 28 Januari 2026. Sebelum kita belajar sama-sama akan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala hormat, pujian, syukur kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa pemilik kehidupan kami. Kami datang kepadamu mengucap syukur, terima kasih untuk kasih karuniamu dan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, bahkan nafas kehidupan yang Engkau masih terus berikan kepada kami. Dan Tuhan, saat ini kami sama-sama akan belajar dan memahami akan firman-Mu ya Tuhan. Tuntun kami, sertai kami, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi remah dalam kehidupan kami. Inilah menjadi doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Lukas 1 ayat 67 sampai dengan 79. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nyanyian Pujian Zakaria. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, dan untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Amin. Renungan harian Traya pada pagi hari ini diberi judul Disinari oleh Surya Pagi dari Tempat Tinggi, yang terambil dari Lukas 1 ayat 67 sampai 79. Saudara-saudara sekalian, cobalah membayangkan situasi di mana Anda sedang melakukan perjalanan panjang di lembah yang curam pada malam hari. Tidak ada alat penerang selain bintang-bintang di langit. Sesekali terlintas kilatan mata binatang-binatang buas yang mengintai. Waktu terasa berjalan lambat dan mencekam. Anda mencoba waspada, tetapi tidak yakin bisa bertahan sampai kapan. Setiap detik adalah perjuangan untuk bertahan. Dalam situasi ini, masih adakah harapan? Nyanyian Zakaria adalah kesaksian tentang harapan yang selalu ada. Setelah mendapat kabar tentang kelahiran anaknya, ia menjadi bisu. Ini adalah tindakan simbolik dari Allah, manusia yang hidup dalam kegelapan, karena dosa akan segera melihat terang. Allah telah berjanji untuk melepaskan umat-Nya, dan Ia akan selalu menepati janjinya. Pada bagian akhir pujiannya, Zakaria menggambarkan kedatangan Mesias seperti cahaya mentari pagi dari tempat yang tinggi. Istilah surya pagi dari tempat yang tinggi melambangkan kasih dan rahmat Allah yang membawa pengharapan baru, memulihkan hidup yang remuk, dan memberi arah yang benar dalam perjalanan hidup manusia. Kelak Yohanes akan bersaksi bahwa surya pagi yang dimaksud dalam nyanyian ini adalah Yesus Kristus. Apakah hatimu masih diliputi kegelapan? Atau sedang merasa terpuruk
dan bagimu tidak ada lagi harapan. Ingatlah, harapan itu selalu ada. Yesus Sang Surya Pagi dari tempat yang tinggi akan menuntunmu keluar dari dalam situasi sulit itu dan menuntunmu berjalan dalam damai sejahtera. Sang terang itu akan menyinari setiap sudut hatimu dan membimbingmu dalam damai. Tinggallah dalam Yesus, karena Dia bukan hanya sumber, melainkan damai sejahtera itu sendiri. Amin. Menutup renungan pagi kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa segala rasa syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan, kami boleh terus merasakan damai sejahtera-Mu ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kami terus hanya berpengharapan hanya kepadamu ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Engkau yang menuntun menyertai kami Tuhan, Engkau yang memberkati setiap langkah kami Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat, semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Inilah menjadi doa syukur kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya Rabu 28 Januari 2026. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.